Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Bilbina. Saya merupakan juru bicara dari kelompok 3 yang beranggotakan Anastasia Cahya, Muhammad Sodik Darmawan, Erik Putra Pratama, dan saya sendiri Lutfi Bilbina sebagai juru bicara, dan Anas Puspitaloka. Hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu Some Factors Focusing on Language. Some factors focusing on language atau beberapa faktor yang berfokus pada bahasa. Di antara materi belajarnya ada yang pertama yaitu language setting, dan yang terdiri ada English as a target language, dan yang kedua ada the continuum, di antaranya EFL dan ESL. Dan materi yang kedua itu pattern of language use in society, yang diantaranya ada education, dan yang keduanya ada the labor market. Dan yang ketiga yaitu attitude towards language, dan yang keempat ada the political and national context summary. Language setting. Language setting atau tata bahasa. Language setting atau tata bahasa mengacu pada keseluruhan peran komunikasi dalam suatu komunitas menurut Chambers dalam The Bean dan Osteen. Dalam hal ini pembelajaran bahasa Inggris dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal yang mereka harus mempelajari bahasa yang setidaknya digunakan oleh komunitas penutur bahasa Inggris. Setidaknya ada 3 jenis bahasa Inggris yang digunakan dalam komunitas tersebut, yaitu yang pertama ada English as a target language atau bahasa Inggris sebagai bahasa target, yang kedua ada EFL dari materi kontinum, dan yang ketiga ada ESL dari materi kontinum juga. Yang pertama itu ada English as a target language. English as a target language atau bahasa Inggris sebagai bahasa target dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memegang peranan penting dalam memerlukan apakah bahasa Inggris tersebut merupakan bahasa target atau bukan di suatu negara. Kebutuhan masyarakat yang menguasai bahasa Inggris setidaknya dapat dihindari karena bahasa Inggris merupakan alat komunikasi bagi mereka. Bahkan masyarakat kelas atas di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara dalam bahasa sehari-harinya. Contoh lain penggunaan bahasa Inggris yaitu adalah para imigran dan imigran yang bekerja di luar negeri. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan non-Inggris seringkali berkaitan erat dengan proses modernisasi masyarakat secara keseluruhan. Sebagian besar orang di dunia mempelajari bahasa Inggris karena bahasa tersebut digunakan oleh mereka baik untuk program universitas maupun bisnis mereka. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka merasa kesulitan untuk menggunakan atau mempelajari bahasa Inggris. Namun anak-anak dari masyarakat kalangan atas belajar bahasa Inggris sejak mereka masih kecil, dan dari kalangan menengah yaitu untuk tujuan akademik dan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta untuk kalangan bawah yaitu untuk mengubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Materi berikutnya yaitu the continuum, EFL, dan ESL. The continuum, EFL, dan ESL. Bahasa Inggris digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka, atau kita dapat menyebutnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti di Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Namun di Nigeria, Uganda, dan Zambia, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa resmi mereka. Namun pada kenyataannya itu bukanlah bahasa ibu mereka. Masyarakat di sana hanya menggunakan lebih dari satu bahasa ibu mereka. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa nasional karena dipengaruhi oleh faktor sejarah seperti status koloni atau penjajahan.
Malaysia, Singapura, dan Ethiopia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari karena alasan sosial dan ekonomi. Mereka menggunakan bahasa Inggris seperti bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa India yang dapat digunakan di dalam rumah mereka. Bahasa Inggris disebut sebagai bahasa komunikasi yang luas atau language of wider communication. Bahasa Inggris digunakan hampir di seluruh dunia, di Indonesia, Jepang, dan Thailand. Misalnya, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa asing atau WFL atau foreign language untuk beberapa orang. Dan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua mereka atau second language atau ESL. Bahasa Inggris memiliki peran penting karena mereka telah terbiasa berkunjung ke luar negeri. Materi berikutnya yaitu pattern of language used in society. Pattern of language used in society yaitu pola bahasa yang digunakan dalam masyarakat bergantung pada tempat bahasa Inggris yang digunakan. Menurut Dubin dan Osteen, berfokus pada 3 bidang utama, yaitu yang pertama peran bahasa Inggris dalam bidang pendidikan, yang kedua itu peran bahasa Inggris dalam bidang pekerjaan, dan yang ketiga itu peran bahasa Inggris dalam memajukan proses modernisasi. Yang pertama itu untuk pendidikan atau education. Bahasa Inggris dalam bidang pendidikan, khususnya di mana konteks bahasa Inggris merupakan bukan bahasa ibu. Hal ini menyoroti kedua masalah utama, apakah bahasa Inggris tersebut digunakan sebagai media pengajaran dan fungsinya sebagai bahasa pembelajaran. Di beberapa negara, bahasa Inggris diperkenalkan pada pendidikan awal, sementara di negara lain bahasa Inggris hanya digunakan pada pendidikan tingkat perguruan tinggi. Mengevaluasi peran bahasa Inggris memerlukan pemahaman yang referensif, komprehensif, tentang materi pengajaran, kurikulum, dan kemahiran bahasa Inggris. Selain itu, ketika bahasa Inggris bukan media pengajaran, perannya sebagai bahasa untuk mengakses pengetahuan khusus menjadi peran penting seperti dalam pendidikan tinggi atau bidang teknis. Evaluasi program bahasa Inggris harus mempertimbangkan efektivitas kurikulum saat ini, perlunya pembaruan dan keselarasan dengan kebutuhan peserta didik. Survei juga penting dilakukan untuk penilaian aspek-aspek seperti hasil tes, kualitas kurikulum, metode pengajaran, pelatihan guru, dan persepsi pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pendidikan bahasa Inggris mendukung tujuan pendidikan yang lebih luas. Pasar tenaga kerja, yaitu materi berikutnya atau the labor market. Di pasar tenaga kerja ini, bahasa Inggris menjadi persyaratan utama. Dengan banyak pemberi kerja menuntut untuk bukti kemahiran bahasa Inggris seperti sertifikat TOEFL. Hal ini menekankan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi yang lebih luas atau LWC. Pengembangan kurikulum harus mengumpulkan data dari pemberi kerja dan lembaga untuk memahami keterampilan bahasa Inggris di mana yang diperlukan dalam profesi tertentu. Sayangnya, banyak pencari kerja, termasuk individu yang berpendidikan, tidak memiliki keterampilan bahasa Inggris yang memadai, yang membatasi kesempatan kerja mereka. Selain itu, dalam proses modernisasi, akses ke teknologi dan informasi seringkali dikaitkan dengan kemahiran bahasa Inggris, menjadikannya alat penting untuk pembangunan dan daya saing global. Materi berikutnya itu the process of modernization atau proses modernisasi.
Elemen kunci yang mempengaruhi signifikansi modernisasi bahasa Inggris terkait erat dengan ketersediaan informasi dan keahlian teknologi. Sejauh mana informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang bahasa utamanya bukan bahasa daerah. Dalam konteks ini beberapa pernyataan perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada sejauh mana jurnal teknologi dan ilmiah tersedia dalam bahasa lokal. Dan yang kedua yaitu sejauh mana instruksi dan katalog yang menyertai mesin modern tersedia dalam bahasa lokal. Yang ketiga yaitu sejauh mana profesional menerima pelatihan di luar negeri. Dan yang keempat yaitu sejauh mana masyarakat bergantung pada bantuan diberikan oleh tenaga ahli asing. Dalam masyarakat ini, keempat faktor tersebut merupakan faktor terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu tinggi untuk penerapan proses teknologi. Namun, apabila sumber daya manusia dan pelatihan tersebut tidak dapat diakses oleh anggota masyarakat dalam bahasa ibu mereka, maka persyaratan utamanya adalah perolehan LWC sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi dan sains. Materi berikutnya itu attitude towards of language. Attitude towards of language itu sikap terhadap bahasa. Orang-orang memiliki sikap positif atau negatif terhadap bahasa asing seperti bahasa Inggris. Tergantung pada persepsi mereka tentang pentingnya bahasa tersebut. Sikap negatif dapat muncul dari konflik jika budaya, pengalaman kolonial, atau penjajahan, pengaruh politik dan sejarah, sedangkan sikap positif biasanya terlihat dari apresiasi terhadap bahasa dan budaya, serta motivasi pribadi untuk belajar. Kriteria sikap positif menurut Dubin dan Osteen ditandai dengan apresiasi yang tinggi terhadap bahasa dan budaya, meningkatkan motivasi, rasa pencapaian, dan antusiasme untuk belajar bahasa. Oleh karena itu, menurut Dubin dan Osteen mengklarifikasikan kriteria ke dalam pertanyaan untuk melihat bangsa, sekelompok orang, atau seseorang yang cenderung bersikap positif sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana perasaanmu tentang kelas bahasa Inggrismu, dan yang kedua yaitu mengapa penting bagi orang yang berpendidikan untuk mengetahui bahasa Inggris, dan yang ketiga yaitu bagaimana perasaan temanmu ketika belajar bahasa Inggris, dan yang keempat, pernahkah kamu belajar bahasa Inggris secara private? Jika iya, apa alasan dan tujuannya? Dan yang kelima, apakah Anda ingin lebih fasih dalam berbahasa Inggris? Bagaimana cara Anda mencapai tujuan tersebut? Materi berikutnya yaitu merupakan materi terakhir, yaitu the political and national context. Political and national context, konteks politik dan nasional. Kebijakan Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan nasional. Pada tahun 1965, dominasi Blok Barat mendorong pelaksanaan Colombo Plan yang mengirimkan guru ke Australia untuk belajar bahasa Inggris, tetapi program gagal. Pada tahun 2003, pemerintah meluncurkan program RSBI untuk mengurangi siswa belajar di luar negeri, tetapi ini juga gagal karena biayanya ditanggung oleh siswa tersebut. Program ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 8 Januari 2013. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan kondisi politik dan prioritas nasional saat itu. Oke, berikut adalah ringkasan dari materi hari ini, yaitu memang ada beberapa faktor yang mendorong siswa untuk belajar bahasa Inggris. Beberapa alasan didasarkan pada budaya siswa tersebut. Faktanya bahasa Inggris dipelajari di seluruh dunia. Oleh karena itu, bahasa Inggris merupakan
bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar ide dalam kehidupan sehari-hari. Juga bahasa Inggris digunakan sebagai di dalam dunia pendidikan, sebagai produk atau sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, dan juga modernisasi. Itulah mengapa bahasa Inggris sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari dan dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Presentasi hari ini, mohon maaf bila saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.